Artikel 8, batasan yang sulit dipahami, hubungan kekuasaan, produksi pengetahuan, sebuah tinjauan sistematis tentang digitalisasi dalam akuntansi kelompok 8. Anggota kelompok 8 yang pertama, Kiki Sandra Amelia, angkatan 19 NPM 2, Reza Cahya Anggraini, angkatan 19 NPM 3, Muhammad Rizky Ferdiansa, angkatan 19 NPM 7, Vanidia, angkatan 19 NPM 15, Andini, angkatan 19 NPM 39, dan yang terakhir Maria Naomi, angkatan 19 NPM 41. Yang pertama, pengenalan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mensistensis dan secara kritis meninjau literatur yang ada tentang digitalisasi dalam akuntansi, dengan membandingkan dan mengkontraskan literatur tentang digitalisasi dengan literatur di IIS atau ilmu-ilmu sosial, dapat menunjukkan bahwa digitalisasi tidak selalu mewakili perubahan paradigma yang ada tiba-tiba. Sebaliknya, ini adalah gelombang ketiga atau saling berhubungan, teknologi yang memiliki sosial dan teknis yang mendalam untuk akuntansi dan akuntan. Yang kedua, kerangka analisis. Menurut Rom dan Rode 2007, kerangka kerja berfungsi sebagai alat pemetaan untuk penelitian dalam IIS dan akuntansi manajemen. Kerangka kerja ini memungkinkan untuk identifikasi kesenjangan penelitian dalam akuntansi manajemen. Konstituen utama kerangka kerja adalah sebagai berikut. Pertama, dua elemen inti dalam framework. Kedua, IIS diuraikan menjadi komponen dan karakteristik. Dan yang ketiga, penulisan bagi akuntansi manajemen menjadi 4 subbab. Yang terakhir, keempat, penulisan menjelaskan hubungan antara akuntansi manajemen dan IIS. Yang ketiga, metodologi penelitian. Untuk mendapatkan gambaran komprehensif dan literatur tentang digitalisasi dalam akuntansi dengan melakukan tinjauan literatur sistematis. Tinjauan ini membutuhkan pemeriksaan hasil pencarian yang ketat dan tepat. 3.1 Merencanakan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka sistematis cocok jika tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah atau konsep yang muncul seperti digitalisasi. Selain itu, tinjauan pustaka sistematis tampak relevan ketika peneliti berfungsi untuk menjelaskan peluang penelitian di masa depan. 3.2 Kriteria inklusi dan eksklusi. Menetapkan 4 kriteria inklusi dan eksklusi. Pertama, dengan menggunakan database online Scopus dapat membatasi pencarian literatur yang relevan pada artikel yang diterbitkan dan mengecualikan proceeding dan materi lain yang tidak dipublikasikan. Kedua, hanya artikel yang ditulis dalam bahasa Inggris yang dipertimbangkan. Ketiga, untuk memastikan ketelitian dan kualitas akademis. Dan yang keempat, pencarian terbatas pada penelitian yang diterbitkan. 3.3 Proses pencarian. Proses pencarian dimulai dengan pencarian kata kunci dari Scopus 3 database online yang bertujuan untuk mendeteksi artikel yang relevan tentang masalah digitalisasi di bidang akuntansi. Langkah kedua dalam proses ini adalah meninjau kumpulan artikel untuk menentukan artikel mana yang relevan untuk diperiksa lebih lanjut. Yang terakhir dalam proses ini adalah meninjau daftar. Saya Reza Cahya Anggraini, NPM 003, akan menjelaskan tentang deskripsi dan analisis data. Deskripsi dan analisis data. Rom dan Rode, kerangka kerja memandu struktur analisis data kami.
Di bawah setiap konstituen kerangka kami menganalisis 1. Logika hubungan antara digitalisasi dan akuntansi. 2. Laporan FI temuan. 3. Metode penelitian yang lazim dan paradigma dalam literatur yang ada. Struktur ini memungkinkan kami untuk secara sistematis mengkritalisasi dampak digitalisasi pada praktik akuntansi dan membandingkannya dengan DFI pengaruh IS. Selanjutnya yaitu hubungan antara tugas akuntansi dan digitalisasi. Literatur yang diteliti dalam penelitian ini menyediakan beberapa ruang untuk pemrosesan informasi secara umum dan pemrosesan transaksi pada khususnya. Di masa lalu, organisasi merancang sistem akuntansi untuk menghasilkan informasi formal yang sengaja digunakan oleh pengguna sistem untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimana transaksi ekonomi mengungkapkan informasi tentang jenis dan tren pembelian konsumen. Sejumlah studi yang mencakup dalam ulasan meneliti bagaimana digitalisasi mempengaruhi pelaporan kedua pelaporan internal dan melaporkan kepada pemangku kepentingan eksternal. Dalam literatur yang muncul tentang digitalisasi, beberapa teknik akuntansi baru dibahas. Jejak yang dibuat oleh media sosial dan analitik data dalam organisasi mewakili dasar munculnya indikator kinerja utama atau yang disebut KPI baru. Sasaran KPI baru ini adalah untuk membantu memahami kinerja ekonomi seperti rasio konversi yang terkait dengan tindakan tertentu oleh pengguna web. Digitalisasi tampaknya membuka jalan untuk pengenalan KPI baru berdasarkan jenis informasi baru dan diatur oleh kelompok profesional baru. Literatur yang muncul tentang digitalisasi dalam akuntansi menunjukkan beberapa cara di mana digitalisasi mengubah teknik akuntansi. Munculnya data real-time memungkinkan hal baru dalam produksi KPI. Pergeseran dari perkiraan ke siaran sekarang menawarkan peluang prediksi baru dan signifikansi. FI kemajuan dalam visualisasi data tidak dapat meningkatkan teknik akuntansi. Terlepas dari peningkatan ini, pembuat keputusan harus terbiasa dalam potensi resiko menjadi terlalu bergantung pada angka berbasis data dan representasi visual. Selanjutnya, metode dan paradigma penelitian. Rom dan Rohde, tinjauan pustaka menunjukkan bahwa penelitian hubungan antara tugas akuntansi manajemen dan IIS umumnya menerapkan metode survei. Studi kasus yang mendalam tidak ada. Ulasan ini menunjukkan bahwa 3 metode utama diterapkan dalam studi digitalisasi di bidang akuntansi, yaitu studi kasus, analisis konten, dan makalah konseptual. Namun, hanya 3 makalah yang merupakan studi kasus empiris. Oleh karena itu, FI menyatakan bahwa literatur akuntansi menawarkan empiris yang mendalam. FI temuan tentang efek digitalisasi pada akuntansi masih langka. Penelitian empiris lebih banyak diperlukan dalam domain ini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara teknik akuntansi dan digitalitas. Nama saya Muhammad Rizky Ferdiansa, NPM 7. Yang pertama adalah logika hubungan. Tinjauan terhadap digitalisasi menunjukkan hubungan antara teknik akuntansi dan digitalitas tidak sah. Menurut Rom and Rohde, menyatakan bahwa hubungan searah diharapkan di sebagian besar studi, sehingga IIS diyakini mempengaruhi teknik akuntansi manajemen. Hubungan searah ini sebagian dijelaskan oleh fakta bahwa sistem ERP sulit untuk diubah. Dengan demikian, akuntansi manajemen hanya dapat mempengaruhi sistem ERP sampai batas tertentu dalam fase pasca implementasi. Jika manajemen akan mempengaruhi ERP, itu harus dilakukan sebelum implementasi. Yang kedua adalah temuan, hubungan antara teknik akuntansi dan digitalitas.
memahami kinerja ekonomi seperti rasio konversi yang terkait dengan tindakan tertentu oleh pengguna. Literatur yang muncul tentang digitalitas dalam akuntansi menunjukkan beberapa cara di mana digitalisasi mengubah teknik akuntansi. Munculnya data real-time memungkinkan hal baru dalam produksi KPI. Pergeseran dari perkiraan ke siaran sekarang menawarkan peluang prediksi baru dan secara signifikan. Kemudian, kemajuan dalam visualisasi data tidak dapat meningkatkan teknik akuntansi seperti BSG. Terlepas dari peningkatan ini, pembuatan keputusan harus terbiasa dengan risiko menjadi terlalu bergantung pada angka berbasis data dan representasial. Yang terakhir adalah metode dan paradigma penelitian. Penelitian tentang teknik akuntansi manajemen dilakukan dari sudut pandang fungsionalisasi. Penelitian tentang akuntansi dan digitalisasi tidak dapat dikategorikan sebagai tunggal. Studi tentang digitalisasi yang menjelaskan beberapa temuan yang menggunakan faktor ekonomi tidak signifikan terlalu banyak mewakili studi yang menggunakan lensa teoritis yang menyoroti faktor-faktor lain. Studi ini paling baik dijelaskan sebagai berlangganan paradigma interpretif, namun sejumlah studi menekankan faktor ekonomi. Selanjutnya adalah hubungan antara organisasi akuntansi dan digitalitas. Studi tentang digitalisasi dalam akuntansi menunjukkan perubahan yang mendasar. Informasi manajemen berada dalam pengawasan akuntan manajemen. Namun, menurut Rom and Rode, mereka mengabarkan realitas yang berbeda untuk akuntansi manajemen di milenium baru. Mereka menunjukkan perluasan peran akuntan lebih spesifik. Biasanya akuntan manajemen dapat melaksanakan tugas yang biasanya dilakukan oleh manajemen umum, sedangkan manajemen umum dapat melakukan tugas akuntansi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara perilaku penggunaan dan persepsi serta digitalisasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vanidia Kusmarni, NPM 15. 1. Logika hubungan. Rom dan Roth berpendapat perilaku, penggunaan, serta persepsi adalah aspek penting dari akuntansi manajemen. Mereka berpendapat bahwa jika penerapan dan adopsi teknik akuntansi manajemen yang digunakan tidak menyebabkan perubahan perilaku, maka teknik akuntansi manajemen tersebut tidak memiliki nilai bagi organisasi yang mengadopsinya. Penggunaan fitur teknologi yang meluas seperti data besar, analitik data, dan media sosial kemungkinan besar akan mempengaruhi perilaku penggunaan dan persepsi dalam organisasi. 2. Temuan perilaku dan penggunaan dalam kaitannya dengan akuntansi dan digitalisasi. Ada beberapa studi yang berkenaan dengan perilaku dan penggunaan dalam kaitannya dengan akuntansi dan digitalisasi, yaitu 1. Studi Al-Taibat dan von Alberti Al-Taibat. Dalam studi mereka menunjukkan bahwa data besar dan analitik data dapat menjelaskan perilaku klien atau pelanggan yang tidak teratur, yang kemudian akan mempengaruhi perilaku akuntan. Namun, mengadopsi perilaku tertentu berdasarkan tren statistik membawa risiko tertentu. Dalam analisis empiris mereka, para penulis ini juga menemukan bahwa organisasi tidak hanya membutuhkan sistem yang tepat untuk menghasilkan wawasan dari data besar tersebut, tetapi juga membutuhkan orang yang dapat memanfaatkan data besar tersebut dengan benar. Kedua, studi Sudabi et al. Menyimpulkan bahwa adopsi media sosial dalam akuntansi profesi menghasilkan praktik baru yang berpotensi membawa perubahan yang lebih besar dalam norma perilaku di kalangan akuntan. 3. Studi Bima dan Wilcox melukiskan gambaran luas implikasi digitalisasi
untuk akuntansi dan mengusulkan bahwa penggunaan teknologi seperti media sosial, data besar, dan analitik kemungkinan besar akan menyebabkan dilema manajemen dan akuntansi terkait privasi dan legitimasi. Keempat, studi Warren et al. Dalam studi mereka membahas bagaimana data besar dapat berperan dalam mendeteksi perilaku berkolerasi dengan hasil tujuan tertentu. Dalam konteks ini, mereka mencatat bahwa BSC mengumpulkan data di 4 area dan Big Data dapat mengidentifikasi perilaku baru yang mempengaruhi hasil tujuan masing-masing. Misalnya, ukuran berdasarkan aktivitas digital dapat menunjukkan bahwa lebih baik sejauh mana anggota organisasi mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Selanjutnya, studi Tang menemukan bahwa media sosial dapat menekan pemangku kepentingan untuk menyesuaikan diri dengan tindakan mayoritas. Mekanismenya yang mendorong perilaku konformis seperti itu adalah apa yang disebut Tang sebagai kebijaksanaan orang banyak, yang jelas bermain di media sosial. Efek kebijaksanaan yang banyak mempengaruhi asumsi orang tentang perilaku yang tepat. Sehubungan dengan akuntansi, Tang berpendapat bahwa mekanisme ini dapat mempengaruhi misalnya tingkat penjualan melalui penyebaran informasi produksi Indonesia. Berikutnya, studi dari Kornberger dan kawan-kawan menunjukkan bagaimana sistem reputasi pada platform seperti Uber atau TripAdvisor dicirikan sebagai infrastruktur evaluatif. Infrastruktur evaluatif ini infrastruktur yang menggambarkan praktik akuntansi, misalnya seperti peringkat, dan memungkinkan organisasi berbasis platform session. Para penulis menekankan bahwa infrastruktur tersebut dapat mempengaruhi perilaku di masa depan. Infrastruktur evaluatif mewujudkan harapan tentang masa depan. Hal ini dapat menyebabkan nubuatan yang terpenuhi dengan sendirinya dan bentuk kausalitas terbalik lainnya di mana harapan akan masa depan bentuk perilaku saat ini. Kutip Kornberger. Nubuat yang terpenuhi dengan sendirinya bersama dengan prediksi baru kapabilitas teknologi merepresentasikan perkembangan signifikan dalam digitalisasi yang dapat memiliki implikasi luas bagi akuntansi dan akuntan. Terakhir, yaitu studi Arnapoldi dan kawan-kawan. Mereka berpendapat bahwa digitalisasi merupakan perubahan dalam sifat pengambilan keputusan karena sosial media dan data besar membawa data yang dihasilkan secara eksternal ke dalam pengambilan keputusan internal. Ini bisa mengubah cara akuntan dan pembuat keputusan dapat memperoleh dan menggunakan informasi serta bagaimana mereka membuat keputusan. Tiga, temuan persepsi dan terjemahan dalam kaitannya dengan akuntansi dan digitalisasi. Sejumlah studi meneliti bagaimana platform yang mendukung teknologi, seperti media sosial, dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi para pemangku kepentingan persepsi organisasi.
Dalam studi Balkuti dan Meneti serta Lee dan kawan-kawan, dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa akuntan dapat memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dan mengisi kekosongan informasi. Dengan melakukan itu, mereka dapat mengurangi persepsi negatif pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Kedua, dalam studi Al-Taibat dan von Alberti Al-Taibat mengacu pada pandangan Heidegger tentang teknologi yang membahas kinerja aktor persepsi. Heidegger menyatakan bahwa teknologi lebih dari sekedar instrumen. Itu juga merupakan artefak dengan kemampuan untuk mengubah bagaimana kita memandang dunia. Dalam hal ini, Al-Taibat dan von Alberti Al-Taibat juga memanfaatkan studi Jarvenpa dan Lang yang mengusulkan bahwa teknologi seluler bersifat paradoks seperti wajah Janus karena keduanya memenuhi kebutuhan dan menciptakan kebutuhan baru. Dengan demikian, teknologi seluler merupakan contoh dari teknologi digital yang berfungsi sebagai artefak yang membentuk persepsi kita tentang dunia. Ketiga, dalam studi Quattrone mengklaim bahwa pengambilan keputusan melihat angka dan visualisasi yang meyakinkan berasal dari data analitik sebagai kebenaran. Saat data yang diturunkan secara teknologis dianggap sebagai kebenaran, hal itu membatasi ruang untuk penilaian sampai akhir. Sementara dalam penelitian di IIS menyoroti bahwa akuntan manajemen menjadi terlibat dalam manajemen umum sebagai konsultan bisnis. Quattrone menurut pendapat Quattrone memperingatkan itu akuntan manajemen tidak lagi diperlukan dalam bidang pengambilan keputusan karena solusi berasal dari analisis data. Selanjutnya, studi Solomons berpendapat bahwa tugas akuntan adalah memberikan informasi sebebas mungkin dari biasanya yang akan berguna bagi pembuat keputusan. Pandangan ini mencakup pernyataan realis bahwa informasi yang diberikan melalui informasi akuntan berupa numerik atau tekstual sebenarnya dapat mencerminkan dunia yang sebenarnya. Dalam realitas digital, pernyataan bahwa angka akuntansi mungkin mencerminkan kebenaran objektif menjadi semakin menantang. Munculnya pelaporan buatan pengguna melalui infrastruktur evaluatif dan peringkat online menciptakan segunung pengetahuan bagi para manajer dapat digunakan untuk membuat keputusan. Namun ada resiko pasti yang terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan jenis pengetahuan ini. Pertama, produksi dan penggunaan pengetahuan semacam itu beresiko menjadi terlalu dekontekstualisasikan dari situasi di mana informasi dihasilkan. Kedua, informasi yang dibuat oleh pengguna bisa dibilang terlalu buram untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Singkatnya, teknologi digital tampaknya mengubah cara akuntan dan pemangku kepentingan memandang dunia. Media sosial memungkinkan
untuk terlibat dengan pemangku kepentingan dan membentuk persepsi mereka dengan cara yang tidak terlihat sebelumnya. Selain itu, data di mana-mana, analisis yang didorong, dan penggunaan visualisasi yang meyakinkan secara luas menyajikan informasi yang dengan mudah dipahami pengguna sebagai kebenaran objektif. Dengan demikian, menghambat pelaksanaan penilaian manusia. Terakhir, mewakili konten yang dibuat pengguna dan mungkin peringkat bentuk-bentuk informasi baru yang mengandung risiko bias yang menantang kemampuan akuntan untuk memberikan informasi yang bebas dari bias tersebut. 4. Metode dan paradigma penelitian. Seperti yang disebutkan tadi, literatur IIS sebagian besar dibagi menjadi dua aliran penelitian, yaitu satu studi yang mengambil pandangan dan studi fungsionalis yang mengambil pandangan interpretatif. Tinjauan Rom dan Roth terhadap literatur tentang digitalisasi dalam akuntansi mengungkapkan pola yang sesuai dari sedikit studi empiris mereka. Mayoritas studi kasus eksploratori yang sering dikaitkan dengan paradigma interpretif. Selanjutnya, hubungan antara digitalisasi dan kinerja. 1. Logika hubungan. Rom dan Roth memastikan bahwa hubungan ini adalah bunga. Mereka menemukan bahwa hubungan yang paling sering diteliti dalam literatur IIS adalah apakah gabungan IIS yang ditingkatkan dengan peningkatan akuntansi manajemen dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan nilai pasar. 2. Temuan efek pada kinerja. Rom dan Roth melaporkan bahwa penelitian tentang imbalan dari investasi IT telah menemukan hasil yang bervariasi dari waktu ke waktu. Dalam tahun 1990-an, perusahaan yang berinvestasi di IT tidak melakukan lebih baik secara signifikan daripada perusahaan sejenis. Namun penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa pengembalian IT menunjukkan peningkatan investasi. Penelitian tentang pengembalian investasi ERP menghasilkan hasil yang ambigu, seperti yang ditunjukkan oleh studi Poston dan Grabski tentang dampak keuangan dari implementasi ERP. Investigasi literatur tentang digitalisasi dalam akuntansi mengungkapkan bahwa beberapa penelitian telah meneliti hubungan antara inisiatif digitalisasi dan keuntungan finansial. Namun lebih banyak penelitian tentang hubungan ini belum tentu membaik. Dari Rom dan Roth, kami belajar bahwa hampir semua studi di era IIS berfokus pada ERP. Dengan demikian, dalam literatur digitalisasi, teknologi dibahas, namun dengan demikian angka agregat yang menilai pengembalian finansial dari inisiatif digitalisasi tidak akan terbukti berguna untuk perbandingan dengan jumlah agregat atas keuntungan finansial dari investasi IIS. Meskipun kurangnya penelitian tentang hubungan antara inisiatif digitalisasi dan keuntungan finansial, Warren et al. Menyarankan bahwa data besar dapat membantu organisasi dalam melacak
biaya mereka, sehingga meningkat hasil keuangan mereka. Secara umum, studi Warren et al. Mengusulkan bahwa big data berpotensi meningkatkan pengendalian biaya, produktivitas, dan aspek-aspek organisasi lainnya. Dengan demikian, meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Namun, diperlukan lebih banyak penelitian sebelum konklusi dapat ditarik tentang profitabilitas inisiatif digitalisasi. 3. Metode dan paradigma penelitian. Dalam literatur IIS, sebagian besar penelitian tentang kinerja keuangan setelah investasi TI menggunakan metode kuantitatif. Ada beberapa pengecualian. Semua studi dilakukan dari perspektif fungsionalis karena tidak ada studi yang termasuk dalam makalah ini secara eksplisit. Secara eksplisit menyelidiki hubungan antara investasi, digitalisasi, dan kinerja keuangan. Tidak ada contoh untuk melaporkan aspek metode penelitian. Beberapa artikel menyentuh hubungan yang menarik ini terjadi dari sudut pandang konseptual dan fungsionalistik. Saya Andini, NPM 039. Saya akan menjelaskan 4.6 kekuatan sebagai variabel moderasi atau mediasi. Yang pertama, 4.6.1 logika hubungan. Rom dan Roth 2007 mengutip Dan Hertog dan Wielinga 1992 yang berpendapat bahwa dampak sistem kontrol bergantung sebagian atas hubungan kekuasaan. Lebih lanjut, Rom dan Roth menjelaskan bahwa sistem variabel moderasi, kekuasaan mengubah pengaruh variabel independen terhadap variabel independen. Kekuasaan juga dapat dilihat sebagai variabel mediasi, seperti pengenalan IIS mengubah hubungan kekuasaan. Selanjutnya, 4.6.2 temuan kekuatan sebagai variabel moderasi atau mediasi. Rom dan Roth 2007 menemukan bahwa sistem ERP atau Enterprise Resource Planning mengarah pada desentralisasi kendali. Jadi, mereka berpendapat bahwa implementasi sistem ERP menyebabkan pergeseran daya vertikal kekuasaan dan kontrol ditransfer secara vertikal dari karyawan di eselon atas organisasi ke karyawan di tingkat bawah melalui penyebaran informasi. Akibatnya, monopoli informasi yang sebelumnya dinikmati oleh manajemen puncak dibubarkan. Selain itu, kekuasaan hanya bergerak secara intraorganisasi, berpindah dari satu lotus dalam organisasi ke lotus lainnya. Al-Taibat dan von Alberti Al-Taibat 2017 melakukan studi kasus di mana mereka mewawancarai seorang akuntan tentang digitalisasi. Koresponden tersebut memperingatkan agar tidak mengabaikan perkembangan tersebut karena dapat mengesampingkan profesi akuntan. Di samping itu, perkembangan digitalisasi memberikan akuntan lebih banyak kekuatan, tetapi juga akan memberikan banyak tekanan. Hal ini juga digambarkan dalam studi Arnaboldi et al. 2017 bahwa pemasar meningkatkan pengaruh dan kekuatan mereka relatif terhadap akuntan dengan mengumpulkan dan memberi informasi dari ranah digital yang menjadi bahan penting untuk pengambilan keputusan. Kemudian 4.6.3 metode dan paradigma penelitian.
Rom dan Roth 2007 menemukan bahwa studi kasus sering digunakan dalam penyelidikan hubungan kekuasaan. Apalagi studi kasus hubungan kekuasaan seringkali dilakukan dari sudut pandang interpretatif. Dalam studi yang menganut pandangan fungsionalis, teoritis penalaran, dan studi arsip lebih umum. Demikian pula mereka mengemukakan bahwa sebagian studi tentang digitalisasi dalam akuntansi yang menilai kekuasaan sebagai variabel melakukannya dari interpretatif pendirian. Secara metodologis, sebagian besar makalah yang dibahas kekuatan menggunakan metode studi kasus. 4.7 Variabel konteks sebagai variabel moderasi atau mediasi. Yang pertama, 4.7.1 Logika hubungan. Rom dan Roth 2007 berkomentar bahwa meskipun variabel konteks tidak termasuk variabel utama dalam variabel kerangka kerja, variabel tersebut menyumbangkan wawasan penting tentang hubungan antara IIS dan akuntansi manajemen. Sama garis penalaran berlaku untuk literatur tentang digitalisasi. Namun, beberapa studi mengarahkan perhatian pada bagaimana variabel konteks dapat mempengaruhi digitalisasi. Kemudian 4.7.2 Temuan variabel konteks sebagai variabel moderasi atau mediasi. Rom dan Roth 2007 membangun perlakuan mereka terhadap variabel konteks pada teori kontingensi. Karena teori ini sangat menarik pada variabel konteks, mereka menyimpulkan bahwa beberapa artikel secara eksplisit mempelajari variabel konteks dalam hubungan antara IIS dan akuntansi manajemen. Tetapi mereka menekankan perubahan lingkungan sebagai variabel konteks penting. Singkatnya, tinjauan ini menunjukkan bahwa lingkungan eksternal adalah variabel konteks yang paling penting dan banyak dibahas. Digitalisasi memaksa perubahan mendalam di lingkungan eksternal yang mungkin menantang definisi informasi yang relevan. Bagaimana caranya struktur organisasi terbaik dan jenis pengetahuan profesional yang sangat penting di masa depan. Kemudian 4.7.3 Metode dan paradigma penelitian. Menurut Rom dan Roth 2007, penelitian IIS yang mencakup variabel konteks berlaku metode kuantitatif dan kualitatif dalam literatur tentang digitalisasi di bidang akuntansi. Studi yang memperlakukan konteks secara agak eksplisit sebagian besar merupakan makalah konseptual. 4.8 Sintesis temuan dari deskripsi dan analisis data. Berdasarkan kerangka kerja pada gambar di samping, melaporkan temuan dari literatur tentang digitalisasi dalam akuntansi dan menilai bagaimana teknologi digital yang muncul mempengaruhi akuntansi. Deskripsi dan analisis data mengungkap bagaimana digitalisasi menambahkan sumber data baru ke tabel akuntan. Data seringkali berasal dari sumber eksternal, dapat dibuat oleh pengguna dan bisa dalam berbagai bentuk. Teks, gambar, dan jenis data non-transaksional lainnya menjadi hal normal baru, seperti datanya luas dan seringkali tidak terstruktur. Resiko muncul bagi penyedia dan pengguna informasi berbasis data. Selain itu, literatur menekankan pengenalan teknologi baru membuka jalan bagi relasi kuasa yang dikonfigurasi ulang. Pada saat yang sama, ulasan menunjukkan bahwa literatur yang ada tidak menyebutkan bagaimana digitalisasi telah mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, tinjauan kami menunjukkan bahwa sedikit penelitian telah
dilakukan pada hubungan antara variabel konteks seperti lingkungan eksternal dan digitalisasi. Nama saya Maria Nomi, NPM 041. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian 5, yaitu kesimpulan dan saran. Dalam makalah ini, kami telah meninjau pekerjaan saat ini tentang digitalisasi dalam literatur akuntansi. Makalah ini tepat waktu dan relevan karena fase ketiga dari kemajuan teknologi ini sedang berlangsung di organisasi yang mempengaruhi. Kami menyoroti 3 perbedaan penting antara efek digitalisasi dan IIS pada akuntansi. Yang pertama, menunjukkan dampak digitalisasi pada batas-batas akuntansi. Yang kedua, menyoroti bagaimana digitalisasi itu mengubah hubungan kekuasaan. Dan yang ketiga, tinjauan tersebut menunjukkan bahwa beberapa ulama menyuarakan pertanyaan penting tentang bagaimana digitalisasi mempengaruhi produksi, pengetahuan untuk pengambilan suatu keputusan. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi digital dan dampaknya terhadap organisasi dan akuntansi, kami berpendapat bahwa masalah ini dan yang terkait perlu mendapat perhatian dalam penelitian di masa mendatang. Berikut ini penguraian mengenai bagaimana digitalisasi masuk dan bagaimana mempengaruhi praktik akuntansi serta menjalani bersama untuk penelitian di masa depan. 5.1 Batasan akuntansi yang semakin sulit dipahami. 5.1.1 Penutup FI temuan. Digitalisasi adalah pendorongnya pada status akuntansi yang semakin sulit dipahami. Karena digitalisasi memungkinkan perpindahan melampaui tugas-tugas transaksional dan tidak bisa mengubah dalam perolehan dan penggunaan informasi. Batasan peran akuntansi dan profesi akuntan itu sendiri menjadi lebih tidak jelas daripada di era IIS. Namun, kemunculan bersama dari teknologi ini yang kami sebut sebagai digitalisasi merupakan pergeseran teknologi besar yang membuat batasan akuntansi semakin sulit untuk dipahami. 5.1.2 Arah untuk penelitian masa depan. Pertama, penelitian masa depan tentang digitalisasi harus menyelidiki bagaimana pada status akuntansi yang semakin sulit dipahami membentuk profesi akuntansi. Dalam kaitan ini, ada beberapa kemungkinan jalan untuk penelitian di masa depan, yaitu sistem ERP adalah sistem kelas berat yang semakin kompleks, membutuhkan sumber daya yang luas dan daya komputasi serta keahlian. Manajemen puncak sering mendorong adopsi IIS seperti sistem ERP, karena penerapan sistem yang besar dan kompleks ini membutuhkan upaya dan sumber daya organisasi yang besar. 5.2 Mengubah hubungan kekuasaan. 5.2.1 Penutup FI temuan. Yang kedua, yaitu digitalisasi memerlukan mengubah hubungan kekuasaan, baik di dalam maupun di luar batas organisasi. Jika di dalam organisasi, IIS mengizinkan pergeseran daya vertikal melalui peningkatan desentralisasi. Saat ini, keengganan akuntan untuk memimpin inisiatif digital dapat menyebabkan pergeseran daya. Dicontoh dalam organisasi, karena kekuasaan tampaknya bertambah dalam profesi-profesi itu dan dalam pengetahuan digital mereka, serta kurangnya kecakapan digital profesi akuntansi mengakibatkan berkurangnya legitimasi yang dapat menyebabkan perubahan horizontal dalam hubungan kekuasaan. 5.2.2 Arah untuk penelitian masa depan. Kami melihat beberapa peluang penelitian menarik terkait dengan diskusi tentang perubahan relasi kuasa. Sejauh mana kurangnya pengetahuan digital akan menjadi tantangan bagi akuntan FL pengaruh dalam organisasi. Jika akuntan tetap enggan terlibat dalam pengembangan digital, apakah mereka berisiko menjadi usang? Akankah digitalisasi mengarah pada peningkat sentralisasi yang bisa saja terjadi manfaat akuntan? Beberapa studi fungsional telah berusaha untuk menghitung sejauh mana pekerjaan tertentu rentan terhadap perkembangan teknologi. Tetapi, studi yang lebih empiris diperlukan untuk mengurangi masa depan pekerjaan akuntan. 5.3 Produksi pengetahuan untuk pengambilan keputusan. 5.3.1 Penutup FI temuan. Yang ketiga, digitalisasi menimbulkan pertanyaan baru terkait dengan produksi pengetahuan untuk pengambilan keputusan. Dalam pemeriksaan literatur IIS melaporkan bahwa penerapan teknologi baru seperti sistem ERP meningkatkan pasokan data dan FL fleksibilitas penyediaan informasi. Digitalisasi memungkinkan jenis data dan informasi baru memasuki organisasi seperti data non-transaksional dan KPI baru berdasarkan media sosial.
5.3.2 Arah untuk penelitian masa depan. Penelitian di masa depan dalam bidang ini bisa mengarahkan ke banyak arah. Sejauh mana pengambilan keputusan berdasarkan data digunakan masih belum jelas. Survei diperlukan untuk memetakan perkembangan praktik-praktik ini. Selain itu, ada kebutuhan yang jelas untuk studi kualitatif yang mengungkap bagaimana akuntan dan pembuat keputusan memandang keputusan berdasarkan data, berdasarkan algoritma. 5.4 Kontribusi, implikasi praktis, dan batasan. Dalam hal ini, studi kami memberikan 3 kontribusi pada literatur akuntansi. Yang pertama, mengklarifikasi konsep digitalisasi dan menyoroti implikasi potensial dari konsep akuntansi yang ada di mana-mana. Lalu yang kedua, kami mensintesis literatur yang muncul tentang digitalisasi dalam akuntansi dan membedakan aliran literatur ini dengan literatur tentang IIS dalam akuntansi. Dan yang terakhir, 3, kami menunjukkan beberapa jalur penelitian baru yang membahas kebutuhan untuk studi lebih lanjut tentang ERP, karena potensi mereka untuk secara radikal mengubah di bidang akuntansi. Sekian dari kami, terima kasih.